Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan. Sengaja kami mengundang teman-teman media dalam rangka memberikan mereview ya perkara-perkara yang sudah kita tangani, dan kebetulan kemarin pada saat penangkapan dan penahanan terhadap satu perkara yang di Jawa Timur kita lakukan penangkapan, ini belum sempat kita sampaikan teman-teman media. Ya. Untuk perkembangan penanganan perkara BTS 4G ya, ini banyak yang menanya sama saya, kenapa terkesan lambat? Ya, saya pikir tidak ada yang lambat, bahkan kalau menurut saya udah cepat banget ini perkaranya ya. Sampai saat ini kita sudah melakukan penetapan tersangka 14 orang. Ya. 6 orang sedang sidang, yaitu atas nama Anang Ahmad Latif, Dr. Yohan Suryanto, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irwan Hermawan, dan Joni Giflet. 2 perkara ya masih tahap 2. Mungkin dalam minggu depan ini sudah kita limpahkan ya, atas nama Windy Purnama. Yang kedua atas nama Muhammad Yuriski Mulyawan. Kemudian yang 6 ditetapkan sebagai tersangka ini masih dalam proses penyidikan ya, yaitu atas nama Jamie Setiawan, Elvano Hatorangan ya, M. Periandi Mirza, Walbertus Ratalius Wisang, ini sudah P21 ini entar lagi juga tahap 2. Kemudian Naik Parulian Washington Utahayan atau Ewan Utahayan ya, ini yang baru kemarin kita lakukan penetapan tersangka. Kemudian yang terakhir ya, hari Minggu kita lakukan penangkapan terhadap Sadikin Rusli. Jadi sudah 14 orang sampai saat ini. Jadi kalau dibilang lambat sih kayaknya enggak. Apakah kemungkinan akan berkembang? Nah, ini nanti Pak Dirdik nanti akan menyampaikan secara detail perkara ini, arahnya kemana. Nanti rekan-rekan media silakan untuk menanyakan. Pak Dirdik, monggo Pak Dirdik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan pengembangan dugaan tindak pidana korupsi kasus pengadaan penyediaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Tapi pada prinsipnya 2 perkara yang kita kembangkan tadi intinya berbeda dengan kasus induknya. Kalau di kasus induknya itu terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan proyek penyediaan BTS, 2 pengembangan perkara terkait dengan upaya-upaya di luar perbuatan tersebut. Ya, itu kenapa beberapa saat yang lalu kami sampaikan, khususnya terkait dengan isu 27M dulu, saya sampaikan bahwa ini perbuatan yang berbeda. Kalau kami melihat satu peristiwa hukum itu dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan selesai kapan itu, sehingga ada batasan perbuatan yang berbeda. Nah, terkait dengan 2 perkara tersebut, benar kemarin pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 9 pagi, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan penangkapan upaya paksa terhadap saudara SDK. Hal itu kami lakukan mengingat setelah mencermati pengembangan hasil penyidikan dan dinamika yang terjadi di persidangan, setelah kami pastikan bahwa keterangan-keterangan tersebut relevan dan upaya-upaya mencari alat bukti lain juga mulai kami temukan, sehingga
pemanggilan terhadap yang bersangkutan tidak juga dihadiri, maka untuk percepatan penanganan perkara kami lakukan upaya paksa. Selain upaya paksa tersebut, tim juga melakukan penggeledahan dalam rangka untuk memperkuat bukti yang ada. Beberapa barang kita lakukan penyitaan, termasuk juga perangkat elektronik, beberapa perangkat elektronik dan beberapa surat kita temukan. Nah, selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Dari hasil pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, tim menyimpulkan yang bersangkutan layak untuk dibawa ke Jakarta, dan selanjutnya kami lakukan penangkapan. Ya, setelah tiba di Jakarta sekitar pukul 10 malam, dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif dan sekaligus kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi lain yang kita temukan berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, sehingga peristiwanya bisa dapat ditarik kesimpulan terdapat cukup alat bukti sehingga saudara SDK ini segera kita tetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Pasal yang sangkatan. Yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan pasal 15 atau pasal 12B atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Rekan-rekan media ya, SDK ini banyak yang menanyakan kepada saya, apakah statusnya, apakah dia adalah pegawai dari BPK apa tidak ya. Saya sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah swasta murni yang berasal dari Surabaya ya. Apakah kedepannya kasus ini bersinggungan dengan BPK apa tidak, tentu teman-teman penyidik sampai saat ini sedang mendalami. Di garis bawah ya, apakah bersinggungan dengan teman-teman BPK enggak, ini sedang didalami oleh teman-teman penyidik pada Jampitsus ya. Semua ke depan juga akan kami sampaikan ketika ada suatu perkembangan ya. Saya tambahkan lagi sekali terkait dengan Edward, ini juga banyak menanyakan ke saya ya, dengan penerimaan uang 15 miliar ini ya. Kenapa Edward ini dikenakan pasal-pasal gratifikasi dan pasal-pasal penyuapan? Karena status Edward ini juga adalah sebagai seorang pegawai negeri, dapat bersamakan dengan itu. Edward ini juga sebagai komisaris di PT Pupuk BUMN ya statusnya ya. Dan ini sampai saat ini juga kita dalami aliran dana 15M ini kemana saja ya. Dan saya nyatakan di sini bahwa clear tidak ada hubungan dengan teman-teman penyidik di Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan akan kami lakukan penelitian terus perkembangannya juga terhadap Edward Hutahian ini.